itu terdapat banyak sekali kandungan minyak dan gas yang terdapat di dalam laut sini. Malaysia itu kenapa sehingga mereka mau mengklaim wilayah Ambalat itu seperti yang dibilang temennya tadi, karena di Ambalat itu mengandung emas, juga minyak, gas alam, dan selain itu juga ada ikan-ikan, itu kan semuanya bernilai ekonomis ya. Nah, di slide itu kan ada kronologi konflik gitu ya. Oke, jadi kronologi konflik dari Ambalat ini adalah terjadi pada awalnya itu di tahun 1969 ya. Jadi awalnya Indonesia dan Malaysia itu membuat perjanjian. Indonesia dan Malaysia itu membuat perjanjian untuk menentukan batas wilayah perairan. Nah, sebelum kita membahas ke situ, batas wilayah itu kan salah satu komponen yang sangat penting tuh bagi suatu negara ya. Nah, wilayah itu harus jelas di mana saja batasnya. Jadi kita tidak boleh mengambil wilayah dari negara orang lain. Wilayah itu tidak hanya mengenai daratan. Wilayah itu terdiri dari wilayah udara dan wilayah lautan. Nah, kemudian pada tahun 1979 itu Malaysia secara sepihak tiba-tiba dia membuat peta baru. Pada 1979 Malaysia membuat peta baru. Tentu saja Indonesia itu tidak setuju ya. Ibaratnya nih kursi. Ibarat kursi. Awalnya kalian, ayo dua orang siapa yang mau maju untuk contohin ini? Yo, ayo boleh siapa aja yuk? Dua orang. Bisa. Ini cewek-cewek aja, cewek-cewek aja. Oke, jadi contohnya nih ada dua murid sepakat untuk berbagi kursi ini bersama. Kalian duduk di sini, kalian sudah menyepakatinya berbagi bersama. Ini ya contohnya. Tetapi tiba-tiba dia Malaysia menggeser sehingga dia tidak mendapatkan tempat. Apa yang kamu lakukan karena kamu diusir? Nah, itu jadinya tidak setuju kan, marah kan jelasnya. Nah, dari bangku itu tentu kalian tidak suka gitu, apa kesel kan karena diusir dari temennya itu kan, tiba-tiba datang awalnya udah setuju bagi kursi baru tiba-tiba diusir kan gak enak gitu ya. Nah, kayak gitu juga pulau Ambalat ini. Awalnya kan kita udah punya perjanjian untuk pulau itu tuh dan batas lautnya itu tuh Indonesia sejauh 200 mil itu dihitung dari pulau terluar Indonesia. Di sini itu pulau kecil yang terluar dari Indonesia itu adalah Ambalat Timur. Di Ambalat Timur ini dihitung 200 mil ke sini itu adalah harusnya milik Indonesia. Tetapi Malaysia dia pada tahun 2002 memenangkan pulau Lipadan dan Sigitan dan Lipadan. Tuh, letaknya di mana? Letaknya itu di sini. Nah, karena itu Malaysia mengklaim wilayah Ambalat juga memasukkan ke dalam petanya, sehingga Indonesia tidak setuju. Pada tahun 1980 Indonesia melaporkan
bagian ND 6 dan ND 7. Nah, dari situ tentu saja Indonesia tidak setuju kan. Melalui Indonesia tetap berpegang pada UNCLOS. Kalau dasar laut itu, wilayah kelautan itu ditarik dari 200 mil dari pulau terluar di Indonesia. Nah, jadi penyebab sengketa ini tuh dari kesalahan penafsiran batas laut dari perjanjian awal ini. Dari sinilah yang menyebabkan berakalnya peta baru ini. Kemudian Indonesia yang melaporkan pada forum UNCLOS disepakati 200 mil, tetapi pada tahun 2002 itu tadi lepasnya Pulau Lipadan dan Sigilan itu ke Taman Malaysia. Kenapa bisa lepas? Karena pada saat itu pulau itu yang mengelolanya lebih aktif oleh Malaysia. Mereka melakukan patroli dan penelitian di pulau tersebut, makanya Mahkamah Internasional memberikan kepada mereka. Oleh karena itu pada tahun 2005 tadi mereka mengklaim ND 6 dan ND 7. Nah, dampaknya ya itu tadi kan terjadinya ketegangan di wilayah laut. Kemudian hubungan diplomasi itu menjadi upaya sampai saat ini ya untuk mengatasi permasalahan ini, karena sampai saat ini status dari ambang ini masih belum jelas milik siapa, apakah milik Indonesia atau milik Malaysia. Terakhir Bapak Presiden Prabowo itu berkata kalau akan direncanakan akan dikelola bersama. Ya, menurut kalian bagaimana kalau misalnya ini tadi dikelola bersama Ambala tadi? Ada yang mau menjawab? Menurut kalian bagaimana Ambala itu jika dikelola bersama Malaysia? Nah, silakan kalian jawab itu nanti sebagai pekerjaan rumah kalian ya. Oke. Selanjutnya, pembagian kelompok. Ibu kan sudah kirim tuh nama-namanya ya untuk bagi kelompok. Jadi, silahkan kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan ditarik kursinya ke tempatnya ya. Di sini tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok 1 dan 4
ya. Selamat jawab oleh Saya akan menjawab pertanyaan dari Sasa. Pertanyaan dari Sasa adalah apa langkah yang akan diambil jika salah satu pihak tidak mengerti suatu mediasi? Jawabannya yaitu jika salah satu pihak tidak mengerti hasil mediasi, maka langkah yang dapat diambil adalah
hafalan meskipun ada penolakan dari Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, kami izin untuk berdiskusi sementara waktu.
tiba-tiba dimasukin orang lain, kalian tidak tahu. Kekayaan alam itu tiba-tiba diambil, dicuri oleh negara asing, itu kalian tidak tahu. Jadi kalian sebagai rakyat itu harus kritis dalam menanggapi apapun yang terjadi di negara kita. Sudah kewajiban kalian ya sebagai generasi penerus bangsa, sebagai warga negara Indonesia untuk selalu perhatian dan terhadap wilayah Indonesia tadi agar tetap menjaga dan tidak diklaim oleh negara lain gitu ya. Nah, bagus sekali ya hasil kerja dari kelompok-kelompok tadi. Silakan semuanya beri tepuk tangan. Nah, itu tadi. Ada yang mau jadi ada yang mau memberi kesimpulan nggak dari yang kita pelajarin hari ini? Silakan tepuk tangan. Kayaknya dari sini nih belum bersuara nih. Bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini, apa yang kita bahas? Kesimpulannya. Ayo, silakan. Hakim. Itu aja Pak. Baiklah, menurut saya kesimpulannya adalah masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara damai melalui jalur hukum internasional dan diplomasi dengan menghormati prinsip keadilan, bukti, status serta hukum laut internasional. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, betul sekali ya. Jadi dalam menghadapi kasus-kasus sengketa ini harus diperlukannya secara penyelesaiannya secara damai gitu ya. Kita jangan terpancing amarah. Kita jangan sampai ikut tersebar mendengarkan berita hoax gitu ya. Kita harus itu tadi, kalau ada yang melanggar wilayah kita harus berani untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib, yang berwenang gitu ya. Misalnya kalau misalnya di rumah kalian itu ada yang tiba-tiba membatasi wilayah